Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله وصدق رسوله وبعد. Jemaah Jumat yang mulia, malam tadi ada satu pengajian yang saya kira cukup menarik untuk saya berbagi topik terkait salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya malam tadi. Kalau boleh saya modifikasi pertanyaan itu, akhirnya ditanyakan kepada saya, jadi bagaimana seharusnya kita menjadi muslim yang Allah bangga cinta dengan kita, dan juga makhluk Allah terutama orang-orang mukmin juga mencintai kita. Maka jawaban ini akan saya jadikan sebagai topik kajian kita dalam khutbah Jumat kali ini. Saya memulakan jawaban dengan, jangan pernah melakukan satu pekerjaan ketika Anda tidak mengetahui apa yang Anda inginkan dari pekerjaan itu. Dan ini sebenarnya pernyataan atau bahasa bertele-tele dari innamal a'malu binniyat. Amal itu harus dimulai dari niat. Amal itu apa? Perbuatan. Bisa kita kembangkan dengan seperti yang saya bilang tadi, adalah pekerjaan. Sering orang bekerja itu gagal adalah ketika dia, dan pertama gagal dalam mencapai hasil, kedua gagal dalam menikmati pekerjaan itu. Itu karena dia tidak tahu mau ngapain dengan pekerjaan ini. Tidak sedikit kita terjebak pada habitual action, kebiasaan harian saja. Kenapa Anda bekerja? Ya, saya kan harus menafkahi anak istri saya. Mohon maaf saya kalau standarnya itu, mohon maaf saya, ayam keluar dari kandang bawa anak juga targetnya menafkahi anak-anaknya. Apakah benar prestasi hidup atau karya hidup yang harus kita bangun adalah cerita hanya sekedar menafkahi? Dan itu bab kewajiban yang harus kita selesaikan dengan pendekatan lepas rodi misalnya. Tidak demikian. Jadi saya mengatakan bahwa kita harus mulai dari kita tahu apa tujuan hidup kita, dan jangan buat tujuan pendek. Slogan atau motivasi besar yang dibangunkan dalam Islam adalah gantungkan cita-citamu setinggi bintang suraya. Bintang suraya itu bintang yang paling jauh tapi masih nampak. Kenapa harus masih nampak? Ya karena itulah cita-cita. Kalau nggak nampak itu tandanya dia pun tidak tahu apa itu. Jadi harus kelihatan, tapi ambil yang paling jauh. Di Indonesia ini pernah ada satu BUMN yang tujuan jangka panjangnya. Jadi kalau motivation atau motivasi karakter building. Jadi semua pegawai di BUMN itu harus memiliki visi jangka panjang. Yang saya membacanya tersenyum, tapi tersenyum itu bukan lucu. Visi jangka panjang, mati masuk surga. Bahasa yang sederhana. Dan itu bukan main-main, memang diterapkan dalam semacam kebijakan yang ada dalam perusahaan itu. Ketika bicara mati masuk surga, oke, sudah pasti, sudah tidak ada gangguan bahwa ini menjadi tujuan hidupmu dan ini visi jangka panjangmu. Oke, sekarang yang kedua, fokus. Jangan mau dipecah konsentrasi bahwa ternyata perjalanan hidup kita harus kita targetkan agar setidaknya kita sampai di sana. Dan jangan mau dihantui dengan banyaknya fitnah ataupun upaya untuk menghentikan langkah kita nantinya, karena mereka mengatakan mungkin wah itu sulit, itu jauh, itu melelahkan, orang seperti Anda sepertinya tidak mungkin sampai ke sana, dan bla 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 yang lain. Karena tidak sedikit orang yang akhirnya dia kehilangan orientasi, dia kehilangan tujuan hidupnya adalah ketika dia lelah atau frustasi. Kenapa? Karena dia tidak percaya diri.
Karena dia mengira bahwa ada tumpukan dosa yang sangat banyak sehingga membuat dia tidak mungkin bisa masuk surga. Padahal tumpukan dosa yang banyak itu sudah diantisipasi Tuhan. Kalau bahasa, apa bentuk antisipasi Tuhan? Tuhan menyediakan keampunan yang jauh lebih besar dari dosa yang dibuat manusia. Selama manusia minta ampun, dia tidak mengampunkan. Bahkan dalam hadis-hadis cukup banyak dia mengatakan, aku tidak peduli seberapa banyak dosanya. Artinya selama dia minta ampun, aku akan ampunkan. Itu yang menarik itu. Tapi setan menghilangkan kesadaran ini dari kita, atau lemahnya jiwa kita untuk kemudian mengatakan, bagaimana mungkin kau bisa masuk surga sementara kau sudah jorok, makhluk maksiat dan macam-macam. Padahal innahu ghafurur rahim, dia itu adalah maha pengampun, bahkan sayang sekali sama kita. Jadi setelah menetapkan tujuan hidup, maka tetapkanlah atau fokuslah di situ. Setelah fokus ini artinya apa? Konsentrasi, perhatian penuh. Nah, terserahlah apa menerjemahkan. Berbagai buku motivasi terkait fokus banyak ditulis. Berbagai ceramah-ceramah motivasi sudah diberikan. Tapi kata kunci fokus artinya bahwa kau bukan tidak mendengar apapun dan tidak melihat apapun, tapi kau fokus dengan apa yang kau kerjakan itu. Nah, orang seperti ini dia tidak fokus dengan teriakan, celoteh, hinaan, cacian, makian. Dia tidak akan terganggu dengan begitu banyak hambatan dan berbagai kegagalan yang berulang kali terjadi dalam hidupnya. Itu tidak masalah karena dia fokus pada target itu. Dan selama masih ada waktu, maka dia tidak akan berhenti. Jadi orang yang fokus adalah orang yang bergerak. Nah, ini yang ketiga. Setelah kau tetapkan tujuanmu, setelah kau fokus di situ, jangan pernah berhenti, kecuali Tuhan yang menghentikan. Kita banyak membaca, bahkan saya membaca satu buku motivasi dari penulis Pakistan. Jadi menarik sekali, seorang budak hitam atau anak hitam, kulit hitam Amerika, ketika di kelas ditanya oleh gurunya, apa cita-citamu nak? Maka dia menjawab, saya ingin jadi presiden Amerika Serikat. Temannya satu kelas tertawa terbahak. Impossible Amerika punya presiden orang hitam. Dia menangis. Dia pulang ke rumah. Dia mengadu kepada maknya, dan maknya mengatakan, lihat mak, benarkah memang kau menginginkan menjadi presiden Amerika? Dijawab, iya. Serius? Serius. Sudah, kalau begitu mulai hari ini jangan pernah memikirkan yang lain kecuali kau adalah presiden Amerika. Dan anak ini ternyata betul menjadi presiden Amerika dalam 2 periode kepemimpinan presiden Amerika, itu Barack Obama. Artinya apa? Ketika dia sudah mulai tahu tujuan hidupnya, ketika dia sudah mulai fokus, maka dia tidak pernah berhenti untuk itu. Ini yang menarik. Ini yang sering kali, terus terang, kita ini sering dalam hidup mengalami kehidupan yang sering terpecah-pecah. Bahkan kita tidak tahu, tidak sedikit orang, bahkan kepala keluarga yang berpikir, yang penting saya bisa kasih makan anak saya. Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Saya sudah tidak tahu lagi, yang penting saya, itu dia. Dia terjebak untuk bergelung atau memutar-mutar di pekerjaan atau langkah yang dia juga tidak tahu kenapa dia harus di situ. Ini yang harus kita tinggalkan. Jadi bergeraklah dan jangan pernah terganggu. Kalau bahasa ada pepatah mengatakan, anjing menggonggong kapilah berlalu. Setelah kau fokus, setelah kau tetapkan tujuanmu, maka jangan pernah berhenti. Dan kata jangan pernah berhenti, kata gagal itu seharusnya kau definisikan dalam makna yang positif, bukan dalam makna yang negatif. Kata tertunda itu harus, jadi tidak boleh ada kata negatif. Semalam saya membaca satu tulisan motivasi lagi dalam berbahasa Melayu. Jadi buku ini buku berbahasa Malaysia sebenarnya. Cerita tentang seorang pengemis anak-anak buta, yang kemudian dia mengemis, meletakkan mangkok ngemisnya di depannya, dan kemudian membuat satu tulisan, saya buta, tolong bantulah saya. Begitu lama dia tidak mendengar ada suara langkah mengarah kepadanya, dan atau uang logam yang dimasukkan dalam mangkoknya. Tapi dia tetap, memang itu pekerjaannya, maka dia duduk saja di situ sampai seseorang datang, dan dia tidak tahu apa yang terjadi.
Tapi orang ini akhirnya mengambil tulisan itu, mengganti tulisannya dengan tulisan yang lain, dan kemudian pergi, meletakkan kembali di posisi semula. Setelah dia pergi, ternyata tidak sedikit orang yang berulang-ulang memberikan bantuan uang, mengelus pundak anak ini, mengelus kepalanya, dan kemudian pergi. Dan dia tidak tahu. Sampai kemudian orang yang tadi sorenya datang lagi dan mengatakan, wah, sudah banyak penghasilan hari ini ya dek. Alhamdulillah bang, saya tidak tahu tadi ada orang datang. Apa dia bilang? Saya orangnya. Dan saya melihat tulisanmu itu tidak memancing orang, dan tidak memotivasi orang, dan tidak mengundang orang untuk tertarik memberikan bantuan kepadamu. Maka saya rubah itu. Apa rupanya abang tulis? Apa dia bilang? Saya mengganti kalimat yang kau katakan saya buta, dan kemudian bantulah saya, dengan kalimat indah sekali hari ini, tapi sayang saya tidak bisa melihat selamanya keindahan itu. Kalimat ini ternyata memancing simpati orang banyak untuk melihat dia lebih jauh, memperhatikan dirinya, dan akhirnya tahu bahwa dia tidak bisa melihat karena buta. Tapi dia mengatakan indah sekali hari ini. Satu kalimat yang positif. Maka dalam berjalan, jangan pernah memberikan asupan negatif dalam diri kita. Jangan pernah tuduh kita bahwa kita adalah calon penghuni neraka. Tapi terus yakinkan dan bangunkan keyakinan itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang positif, bahwa kita adalah salah satu penduduk surga yang sedang mampir di muka bumi saja. Nah, persoalannya ternyata, apa bisa kita seideal itu? Ya tidak bisa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pegangan kendali dalam perjalanan ketika menempuh tujuan hidup, harus ada minimal 2 akhlak yang tidak boleh hilang dari kita. Apa itu? Kemampuan mensyukuri nikmat dan bersabar atas segala kesulitan hidup. Dan ini sederhana saja. Ini ibarat kapal. Ini semacam, saya tidak tahu istilahnya, tapi biasanya kalau kapal-kapal kecil itu di sebelah kanan kiri itu ada semacam penyangga supaya kapal bisa berjalan stabil. Kuncinya sederhana. Jika ada sesuatu yang kau lihat itu menyenangkanmu, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jika ada sesuatu yang membuat kau merasa tidak nyaman dan itu menyulitkanmu, maka bersabarlah. Sabar dan syukur ini sama rumitnya. Karena jangan menerjemahkan sabar dengan kalimat, ya sudahlah apalagi. Tidak. Sabar itu artinya kau lakukan inovasi, progresi, segala karya-karya untuk bagaimana pokoknya kau harus sampai pada tujuan itu. Itu sabar. Jadi orang sabar itu bukan diam, orang sabar itu kerja. Sementara syukur itu kau wujudkan, kau buktikan bahwa kau memang layak mendapatkan nikmat itu. Jika ternyata ada satu nikmat yang kau tidak menunjukkan kelayakanmu di situ, itu bukan nikmat, tapi rampasanmu dari jalan Allah. Dan Allah pasti marah kepadamu, dan itu pasti akan mengganggu. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza alladzina 'amilus sayyi'at illa ma kan ya'malun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Dua ayat khutbah pertama dan kedua ini itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 83 dan 84. Ayat 84 bunyinya, barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik daripada kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang yang telah mengerjakan, melainkan seimbang dengan apa yang dikerjakannya. Jadi artinya, kalau ada kebaikan, itu berkah. Jadi dalam tujuan hidup yang jelas, fokus, melangkah yang tidak kenal henti, diimbangi dengan 2 akhlak utama, syukur dan sabar, maka kebaikan-kebaikan yang terjadi dalam perjalanan itu hakikatnya adalah berkah yang Allah berikan sama kita. Kira-kira begitu.
Saya nggak pernah merencanakan saya menjadi pejabat, alhamdulillah jadi pejabat. Saya nggak pernah merencanakan saya jadi orang kaya, alhamdulillah jadi orang kaya. Saya nggak pernah merencanakan saya jadi tokoh, alhamdulillah saya jadi tokoh. Itu kira-kira dia. Jadi dia bukan muncul dari rencana besar. Dia hanya sesuatu yang muncul dalam perjalanan mewujudkan rencana atau tujuan hidup itu. Saya cuma pingin anak saya anak soleh. Rupanya yang Allah kasih apa? Anak yang berbakti, anak yang hafiz Quran, anak yang hafal hadis, anak yang tidak pernah tidak sholat kecuali dia di masjid sholatnya dalam berjamaah. Itu berkah. Gak kebayang sama saya. Jadi artinya kalau kita bicara dengan pendekatan planning, organizing, actuating, and controlling, ini over target. Saya tidak merencanakan ini, tapi Allah kasih ini. Itu hidup. Kalau bahasa Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya jika saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan menurunkan berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahan yang baik. Dari mana? Dari langit, dari bumi. Maka siapa saja bisa mendapatkan itu. Kuncinya sederhana. Kalau begitu, apa yang akan kita dapat kalau seperti tadi pola hidup kita lalui? Bahagia, Pak, bahagia. Bahagia ini nggak bisa Bapak cari di kursi jabatan manapun di muka bumi, nggak dapat itu. Bahagia ini tidak bisa dapat ketika Bapak punya kekayaan unlimited, nggak dapat itu. Bahagia ini ketika tertanam dalam jiwa kita ada keimanan kepada Allah dan takwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang enjoy everywhere, every time. Dia adalah orang yang selalu bahagia di semua keadaan dan waktu. Kenapa? Karena dia sadar bahwa Tuhan bersamanya. Jika kita secara sadar juga tidak menyukai ada Tuhan bersama kita, itu tanda kita orang stres itu. Orang yang mudah terkena penyakit curiga, stres, a priori, macam-macam. Wa'alamu anna Allah qala fil Qur'an, Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.